Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat tugas praktikum algoritma dan pemrograman dari kelompok 1, yaitu ada lampiran soal 1, yaitu kita disuruh membuat sebuah program yang akan meminta siswa memasukkan nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, dan yang terakhir IPS. Selanjutnya, setelah memasukkan nilai, program akan menyeleksi nilai rata-rata mata pelajaran wajib, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, dan PKN minimal 80. Jika nilai rata-rata mata pelajaran wajib lebih dari 80, maka program akan menyeleksi bidang mana yang layak dimasuki siswa berdasarkan rata-rata nilai beberapa mata pelajaran. Adapun aturannya sebagai berikut, ada Saintek dan Soshum. Yaitu kalau Saintek itu nilai rata-rata fisika, biologi, kimia, MTK lebih dari 87. Sedangkan nilai Soshum itu nilai rata-rata bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, dan IPS lebih dari 84. Nah, jika siswa bisa memasuki masing-masing bidang, siswa dapat memilih 2 profesi dengan aturan sebagai berikut. Yaitu untuk yang Saintek itu jika kita akan memilih dokter, berarti nilai rata-rata dari masing-masing nilai biologi, kimia, dan MTK harus lebih dari 95. Jika kita memilih astronot, nilai masing-masing fisika, kimia, MTK harus lebih dari 96. Lalu ada yang kedua, yaitu Soshum. Jika kita akan memilih hakim, berarti nilai masing-masing, nilai IPS dan bahasa Indonesia harus lebih dari 88. Jika kita ingin wartawan, nilai masing-masing nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus lebih dari 86. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke logika dan deskripsi program. Yaitu sebelum membuat program, kita disuruh dulu membuat kayak algoritma deskriptif, yaitu kita buat dulu dalam bahasa kita sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Program dimulai dengan memasukkan nilai dengan 8 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, dan IPS. Lalu, semua nilai tersebut disimpan dalam variabel yang sesuai. Nah, setelah nilai dimasukkan, program nanti akan menghitung rata-rata nilai mata pelajaran wajib yang terdiri dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, selanjutnya, program akan mengecek apakah rata-rata nilai wajib memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan. Jika iya, rata-rata nilai wajib kurang dari 80, maka siswa dinyatakan tidak memenuhi syarat dan program pun berhenti. Namun jika iya, jika tidak, maksudnya rata-rata nilai wajib memenuhi syarat, maka program akan menampilkan bahwa siswa lolos seleksi mata pelajaran wajib. Nah, setelah itu, program akan menghitung rata-rata nilai bidang Saintek yang telah lolos dari rata-rata nilai wajib tadi dan memeriksa apakah siswa memenuhi syarat untuk masuk ke bidang tersebut. Jika memenuhi, program akan menampilkan bidang Saintek serta menentukan profesi yang dapat dimasuki, yaitu ada 2, yaitu dokter dan astronot. Berdasarkan nilai mata pelajaran terkait, program juga melakukan hal yang sama untuk bidang Soshum dengan menghitung rata-rata nilainya dan menentukan profesi, yaitu hakim dan wartawan jika syarat terpenuhi. Pada akhir proses, program menampilkan hasil seleksi bidang dan profesi sesuai dengan nilai siswa, lalu program pun selesai.
Selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Nah, pseudocode ini dia merupakan bahasa pemrograman, bahasa sehari-hari dicampur dengan bahasa program. Dia bahasa pemrograman belum yang tingkat tinggi seperti program C++ gitu. Dia masih ada campuran dari bahasa sehari-hari kita gitu. Jadi kan kita disuruh memasukkan dulu variabel yang kita inginkan. Nah, aku pakainya tipenya float. Float ini untuk pecahan atau pecahan desimal atau nilai pecahan. Karena kan kita nggak tahu nilainya, misalkan nilai rata-rata kita misalkan 90, berapa gitu. Lalu kita begini ini untuk kita memulai program, lalu program akan membaca ini tadi si variabel yang kita inputkan, lalu dia akan menghitung rata-rata wajib, yaitu dengan menjumlahkan nilai matematika, bahasa Inggris, Indonesia, dan PKN, lalu dibagi dengan 4 mata pelajaran yang tadi. Nah, jika rata-rata wajib di atas atau sama dengan 80, maka dia akan mencetak lolos seleksi mata pelajaran wajib. Nah, jika rata-rata selanjutnya kita akan menghitung nih rata-rata sainteknya berapa. Rata-rata saintek tadi jika kita menambahkan nilai fisika, biologi, kimia, dan MTK lalu dibagi dengan 4, maka itulah hasilnya. Nah, jika nilai rata-rata sainteknya di atas 87, maka dia akan mencetak bidang saintek. Nah, kita masuk lagi ke kondisi selanjutnya. Ini kan tadi kondisi pertama, lalu ini kondisi yang kedua, lalu kita masuk lagi ke kondisi selanjutnya, yaitu yang ini. Nah, jika biologi lebih dari 95 dan kimia lebih besar dari 95 dan MTK lebih besar dari 95, maka dia akan mencetak profesi dokter. Ini maaf ya, masih sedikit berantakan, belum dirapi. Nah, jika tidak, maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat dokter. Nah, lanjut ke kondisi yang berikutnya, yaitu jika nilai fisika di atas lebih dari 96 dan kimia lebih dari 96 dan MTK lebih dari 96, maka dia akan mencetak profesi astronot. Jika tidak, maka dia tidak memenuhi syarat astronot yang dicetak. Lalu ini adalah kondisi yang ini tadi. Nah, nanti saya cek ini. Nah, jika tidak, maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat bidang saintek. Selanjutnya, kita akan mengecek nilai rata-rata soshumnya berapa dengan menjumlahkan bahasa Indonesia ditambah PKN ditambah bahasa Inggris dan ditambah IPS nanti dibagi 4, maka nilai rata-rata soshum nanti diisi dengan ini tadi. Nah, jika rata-rata soshum lebih dari 84, maka dia akan mencetak bidang soshum. Nah, masuk ke kondisi selanjutnya, dia seperti if bersarang. Jadi di dalam if itu nanti ada if lagi gitu. Nah, if IPS lebih dari 88 dan bahasa Indonesia lebih dari 88 juga, maka dia akan mencetak profesi hakim. Jika tidak, maka dia tidak memenuhi syarat hakim. Lanjut, jika bahasa Indonesia ini lebih dari 86 dan bahasa Inggrisnya lebih dari 86, maka dia akan mencetak profesi wartawan. Jika tidak, dia
tidak memenuhi syarat wartawan. Nah, if dari si soshum tadi ini, jika tidak, maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat bidang soshum, gitu. Lalu yang terakhir, jika tidak, maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat nilai wajib dari si syarat nilai wajib tadi. Lalu kita end, berarti dia selesai menyelesaikan program selesai. Selanjutnya kita masuk ke flowchart. Flowchartnya sudah saya bikin di web diagram tadi untuk membuat flowchartnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Di sini ada yang namanya flowchart. Flowchart itu dia merupakan bahasa pemrograman tapi menggunakan simbol. Simbolnya itu ada oval, jajar genjang, persegi panjang, lalu ada belah ketupat untuk kondisi, lalu ada lagi ini, sudah itu saja. Nah, dimulai dengan oval atau terminator, yaitu untuk memulai program dan mengakhiri programnya, yaitu N nantinya. Lalu di sini ada tanda panah, yaitu untuk diagram alir, supaya dia menunjukkan selanjutnya kita mau kemana gitu. Dia bakalan ke bawah, yaitu menginput nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, dan biologi, kimia, IPS. Lalu dia mengalir lagi ke proses selanjutnya, yaitu menentukan rata-rata wajib dengan menjumlahkan matematika di bahasa Inggris, Indonesia, dengan PKN, lalu dibagi 4 mata pelajaran tersebut. Nah, jika sudah, kita masuk ke kondisi if. Nah, kondisi ini jika rata-rata wajib tadi di atas 80 atau sama dengan 80, jika jika benar atau true ini, maka dia akan mengecek rata-rata sainteknya. Jika tidak, maka dia tidak memenuhi syarat nilai wajib lalu mengakhiri program. Selanjutnya, dia mengecek rata-rata saintek. Nah, jika dia di atas 87, maka dia akan melanjutkan ke pengecekan selanjutnya. Apakah dia layak untuk mengikuti memenuhi syarat gitu. Jika tidak, dia bakalan mencetak tidak memenuhi syarat atau bidang saintek. Nah, kita jelasin dulu sebelum jauh itu jajar genjang ini untuk input. Proses itu ada dengan persegi panjang. Belah ketupat itu untuk penyataan kondisi. Nah, selanjutnya kita cek nih, apakah dia nilai biologinya lebih besar dari 95 dan kimianya di atas lebih dari 95 dan MTK-nya lebih dari 95. Maka kalau benar, dia dicetaknya yaitu profesi dokter. Jika tidak, dia tidak memenuhi syarat dokter yang dicetak. Begitu juga jika nilai fisika lebih dari 96 dan kimia lebih dari 96 dan MTK lebih dari 96, maka dia akan mencetak profesi astronot. Jika tidak, dia tidak memenuhi syarat astronot. Selanjutnya, kita cek lagi nih rata-rata soshumnya berapa dan jumlahkan bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, dan IPS, lalu dibagi 4 mata pelajaran tersebut. Lalu kita cek kondisinya, apakah dia layak dan memenuhi syarat tersebut. Kita lihat dulu rata-rata soshumnya berapa. Misalkan jika rata-rata soshum itu di atas lebih dari 84, jika benar dia akan mengecek ke kondisi selanjutnya. Jika tidak, dia mencetak tidak memenuhi syarat bidang soshum lalu mengakhiri program. Nah, jika iya tadi kita cek dia cocoknya kemana dan memenuhi syaratnya kemana. Nah,
kita lihat IPS itu, jika IPS lebih dari 88 dan bahasa Indonesianya lebih dari 88, maka kalau benar dia bakalan mencetak profesi hakim. Jika tidak, dia bakalan tidak memenuhi syarat hakim. Begitupun kondisi selanjutnya, yaitu jika bahasa Indonesianya lebih dari 86 dan bahasa Inggrisnya lebih dari 86, maka dia akan mencetak profesi wartawan jika benar. Jika salah, dia mencetak tidak memenuhi syarat wartawan. Lalu jika sudah semua, dia bakalan berakhir di N. Begitupun yang kanan kirinya tadi. Nah, seperti ini. Ini flowchart-nya. Oke, kalau sudah semua, kita masuk ke program C++-nya. Yang pertama itu, kita masuk ke bagian struktur utamanya dulu, yaitu include IOStream. Include IOStream itu berfungsi untuk memanggil library atau pustaka yang akan kita gunakan, yaitu IOStream. Nah, using namespace ini, using namespace std ini berfungsi untuk biar kita tuh nggak capek-capek lagi manggil si library-nya tadi. Misalkan kita mau menggunakan cin, cout, dan inline begitu, dia bakalan langsung kebaca oleh si IOStream. Lalu kita masuk ke inmain. Inmain ini adalah fungsi utama dari program untuk menjalankan semua program utamanya ini. Lanjut, kita buka kurung kurawal untuk memulai program. Lalu aku tadi kan menggunakan tipe data float. Nah, aku bagi dua biar dia nggak kepanjangan gitu. Lalu kita ini untuk yang di input nanti, yaitu nilai MTK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKM, fisika, biologi, kimia, dan IPS. Aku bikin pakai singkatan-singkatan aja biar dia mudah gitu. Lalu ini nanti ada si outputnya, nanti rata-rata wajib, rata-rata saintek, lalu rata-rata sosumnya berapa. Lalu kita out, kita cetak ke layar, masukkan nilai matematika, dan nilai matematika yang di input tadi akan disimpan di variabel MTK gitu. Lalu ini sama juga, lalu kita mencari rata-rata nilai wajib maksudnya, itu dengan menjumlahkan nilai 4 mata pelajaran ini lalu dibagi dengan 4. Nah, setelah itu jika memenuhi, dia bakalan mengecek jika rata-rata wajib lebih dari 80, maka dia akan mencetak ini kalau seleksi mata pelajaran wajib. Dia langsung masuk ke syarat-syaratnya tadi kan memenuhi, maka dia akan mengecek ke rata-rata saintek. Jika tidak memenuhi tadi, dia bakalan langsung ke selesai program gitu. Nih, rata-rata saintek yang menjumlahkan 4 pelajaran yang telah ditentukan tadi lalu dibagi dengan 4. Nah, masuk ke kondisi yang selanjutnya, yaitu jika rata-rata saintek lebih dari 87, maka buka kurawalnya itu untuk berarti dia cuman bagian yang if atau kondisi yang ini aja yang dihitung, bagian ini, jadi tidak bergabung dengan bagian-bagian kondisi yang berikutnya begitu. Lalu jika ya tadi, maka dia akan mencetak bidang saintek yang dapat dimasuki itu apa aja. Nah, jika ini nilainya nilai biologi, kimia, dan MTK itu lebih dari 95, maka dia akan mencetak profesi dokter maksudnya. Jika tidak, else, maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat dokter. Nah, ke kondisi selanjutnya, jika nilai fisika, kimia, dan MTK-nya lebih dari 96, maka dia akan mencetak profesi astronot. Jika tidak, atau else,
maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat astronot. Lalu kita jika tidak atau else-nya si if rata-rata saintek tadi, berarti dia cetak tidak memenuhi syarat bidang saintek jika keduanya tidak ada yang memenuhi syarat. Begitupun yang rata-rata soshum. Rata-rata soshum itu kita mencarinya dengan menjumlahkan nilai 4 mata pelajaran ini, lalu dibagi 4 mata pelajarannya tersebut. Lalu kita lanjut ke if jika rata-rata soshum lebih dari 84, maka dia akan mencetak bidang soshum yang dapat dimasuki. Nah, jika ada, maka dia akan memasuki kondisi yang selanjutnya, yaitu dengan mengecek jika nilai PS dan bahasa Indonesia lebih dari 88, maka dia akan mencetak profesi hakim. Jika tidak, maka dia akan mencetak tidak memenuhi syarat hakim. Nah, lanjut ke kondisi yang untuk profesi wartawan. Jika bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya lebih dari 86, maka maka dia akan mencetak profesi wartawan. Jika tidak, dia bakalan mencetak tidak memenuhi syarat wartawan. Lalu kita else-nya si if bidang soshum. Jika tidak, dia tidak bakalan cetak tidak memenuhi syarat bidang soshum. Nah, yang terakhir itu else-nya si rata-rata wajib. Jika dia tidak memenuhi rata-rata wajib tadi, dia akan mencetak tidak memenuhi syarat nilai wajib. Lalu yang terakhir dia tutup kurawal untuk mengakhiri program. Ada yang salah? Kita running on. Nah, oke. Misalkan aku mau masuki nilai matematikanya itu 98, lalu nilai bahasa Inggrisnya itu 90, bahasa Indonesianya itu ada 92, lalu nilai PK-nya itu 86, fisikanya 95, lalu biologinya 97, kimianya 96, lalu IPS-nya 85. Kita enter. Nah, ini dia output yang kita hasilkan. Ini jika dia tadi rata-rata wajibnya memenuhi, maka dia akan mencetak lolos seleksi mata pelajaran wajib. Nah, bidang saintek yang dapat dimasuki itu dia yang memenuhinya adalah profesi dokter. Sedangkan profesi astronot dia tidak memenuhi syarat. Lalu pada bidang soshum yang dapat dimasuki, dia tidak memenuhi syarat hakim, tetapi dia memenuhi syarat profesi wartawan. Jadi bidang yang disarankan dari nilai rata-ratanya adalah mengambil profesi dokter dan profesi wartawan, begitu. Mungkin sampai sini saja tugas video kali ini. Apabila ada kesalahan pada tugas kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.